Haleluya. Shalom, Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita berkembali tempat ini bertemu satu dengan yang lain. Untuk saat ini kita memuji, memuliakan kebesaran Allah kita yang luar biasa dahsyat ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Saudara kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini untuk kita masuki dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Biar urapan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Saat yang indah saat ini Tuhan, kami mau tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu turun atas kami, memenuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Boleh bersorak-sorai, memuji memuliakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan kebesaran nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Selalu
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Boleh ada karena kasih anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kau masih tetap memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Kau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang kami rasakan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami teramat bersyukur punya Allah yang luar biasa dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat yang indah saat ini Bapa, kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Penuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Urapi kami, layakan kami. Agar pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mau Tuhan mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami patahkan, kami hancurkan, tolak usir keluar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Biar kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Boleh di tempat ini, boleh hadir setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami dapat leluasa memuji-muji muliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami datang di tempat ini tidak sama pada saat kami pulangnya. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera, sukacita yang besar datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Saudara. Kita mau memuji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Bersama-sama katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan sekali lagi, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Bersama katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kali katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan. Katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh ada gerakan Roh Allah bagi kita saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh tercurah bagi kami saat ini Bapa. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita saat ini. Untuk kita boleh masuk dalam benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Haleluya. Saat ini kita mau katakan, saatku menyembah-Mu. Biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja saat ini Bapa. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Kalau pada saat yang indah hari ini kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus bagi gereja-Mu sepanjang masa. Dan hari ini kami boleh teringat bagaimana kuat kuasa Tuhan itu melawat setiap pribadi orang percaya. Olehnya kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu hanya pimpinan Roh Kudus yang menyertai dari setiap apa yang Kau nyatakan melalui hamba-Mu. Buat kami sekalian yang rindu akan jamahan dan urapan Tuhan, pimpin kami sampai pada akhirnya di dalam persekutuan kami pada pagi maupun siang nanti, supaya nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Dan ketika kami boleh diurapi, dikuasai oleh Roh Tuhan, maka hidup kami berubah, hidup kami berbuah, dan hidup kami menjadi saksi. Kami boleh berani menyatakan kebenaran, bahkan kami boleh hidup untuk dan karena Tuhan semata-mata. Olehnya Tuhan ampuni kami dan urapi kami sekalian. Pun anak-anak-Mu yang hari ini telah membawa persembahan buat kerajaan-Mu di muka bumi ini, sementara kami boleh Kau izinkan untuk bekerja, untuk menjangkut jiwa-jiwa. Pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kami, kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau saja yang dipermuliakan, dan bagi setiap kami yang telah menyerahkan persembahan, baik melalui onsite, persembahan ini disampaikan maupun online, Tuhan Kau berkati secara pribadi, baik keluarga maupun juga pekerjaan dan rumah tangga mereka. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan, dan kami percaya kalau sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Engkaulah yang melawat kami sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Urapi kami dan kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini adalah hari yang ke-40 kalau kita hitung dari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai hari pertama. Setelah 3 hari Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, orang-orang percaya kumpul di loteng Yerusalem setelah hari ke-40, maksud saya. Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Jadi hari pertama sejak kebangkitan Tuhan menampakkan diri kepada para murid bahwa Dia benar-benar bangkit. Dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu. Dan selama 10 hari para murid yang sebanyak 120 orang itu berkumpul di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, janji Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan dihadirkan bagi gereja Tuhan, bagi setiap jemaat yang sudah percaya. Dan hari ini kita peringati hari pencurahan Roh Kudus. Bukan sekedar memperingati, tapi kita juga akan berdoa supaya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu siapkan hati untuk terima berkat firman Tuhan, supaya saudara dan saya tidak kehilangan satu momentum yang baik hari ini. Secara khusus kita ingin supaya Tuhan memenuhi hidup kita dengan kuasa
Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari ini saya angkat satu tema di dalam khotbah pagi maupun siang, yaitu dengan judul pentingnya orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, pentingnya orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka itu adalah Roh Allah sendiri. Yaitu roh yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Ketika orang percaya itu menerima Yesus pertama kali sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi gampangnya begini Bapak Ibu Saudara, secara sederhana bagi kita mempunyai keyakinan, saya harap saudara bisa mengalami dan merasakan itu, bahwa ketika saudara dan saya terima Yesus, Dia juru selamat dan Tuhan, di saat itulah Roh Kudus sudah hadir di dalam hati saudara. Nah, kalau saudara belum merasakan dan mengalami, aduh percuma kita menjadi orang Kristen. Karena itulah tanda pertama bahwa orang itu dihuni, didiami oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, mari saya akan bacakan di dalam satu ayat yang berasal dari Efesus pasal 1 ayat 13. Di sana dikatakan, di dalam Dia juga, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ketika ada pemberitaan Injil, hamba Tuhan memberitakan kepada saudara tentang siapa Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus buat saudara dan saya pada waktu itu. Sebentar flashback saja. Yaitu firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Saudara pernah dengar sebelum saudara dibaptis ada bimbingan, yaitu kelas prabaptisan. Bagaimana saudara menjadi orang Kristen, saudara. Saudara mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kemudian di dalam Dia kamu juga, di dalam Dia, di dalam Kristus, karena Kristus, ya bukan karena saudara. Karena Kristus, maka dikatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi pada saat saudara percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara dimeteraikan. Saudara tahu kata meterai ya, disahkan, ya, ditetapkan. Sebagai tanda bukti bahwa saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Jadi orang Kristen bukan main-main, dia adalah orang yang disertai oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Apakah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu baru sebagian? Enggak, penuh sudah. Artinya Roh Kudus pribadinya utuh. Enggak ada Tuhan mau aku pikiranku di situ. Yang menjadi persoalan bukan Roh Kudus sudah hadir atau tidak. Saudara mau merespon keberadaan Roh Kudus secara penuh atau tidak. Ini yang akan kita pelajari dan hari ini kita renungkan supaya saudara tidak salah mengerti dan kita semua boleh membangun keimanan yang benar secara Kristiani, secara Alkitabiah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus saudara terima sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam setiap orang percaya. Bukan roh dunia ini. Persoalannya adalah bagaimana Roh Kudus itu menjadi tuan rumah dalam hidup saudara. Saudara tahu kan istilah yang dipakai oleh gereja, istilah yang dipakai oleh Alkitab bahwa orang Kristen itu bait Allah. Bait Allah itu rumah di mana orang berhuni, ya. Di mana Roh Allah berhuni, itu rumah Allah di mana saudara sekarang berada sebagai orang Kristen. Lah, kalau rumahnya Allah itu yang harus menjadi tuan rumah siapa? Siapa saudara? Allah. Kalau saudara masih mendominasi hidupmu sebagai penghuni dan Roh Kudus sebagai tamu, tidak mungkin saudara dipenuhi Roh Kudus. Itu yang jadi persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan tegas sekali lagi, 1 Korintus 3 ayat 16 memastikan bahwa saudara itu sudah ada dan didiami oleh Roh Kudus. Ya, saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah. Yang menghuni siapa? Allah, Roh Allah, saudara. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Pertanyaan tetapi tidak perlu jawab, itu untuk menegaskan. Paulus menegaskan bahwa orang-orang Korintus adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Ini enggak sembarangan, saudara.
Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara ketika kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya, maka pertama kita harus memberi satu ketegasan dulu bahwa orang percaya, orang Kristen telah menerima didiami Roh Tuhan atau Roh Kudus ketika ia percaya Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, Dialah yang menjadi penolong dalam kehidupannya. Maka ketika itulah orang percaya sudah dihuni, didiami oleh Roh Kudus. Jadi persoalan sekarang Bapak Ibu Saudara ada melihat konteks, ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi saudara. Saudara menganggap apa Roh Kudus itu di dalam diri saudara? Kalau Roh Kudus hanya sekedar tamu, ya saudara tidak menyilahkan untuk beroperasi dalam hidup saudara. Kalau saudara hanya menyambut di teras saudara, kalau saudara hanya menyambut Roh Kudus itu hanya di dapur saudara. Kalau Roh Kudus ini kalau sambut hanya sebagai tamu yang tidak bisa bergerak. Karena dia pribadi tidak bisa dipaksakan, dia lemah dan lembut. Dan dia sesungguhnya yang menghuni saudara, maka saudara tidak akan dipenuhi Roh Kudus. Makanya saya dapat inspirasi baru saja, kenapa 10 hari sebetulnya mereka pada waktu itu berdoa. Karena dia mau menyadari, Tuhan aku mau buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku mau buka hati, selama ini aku masih ikut dunia. Aku masih mengikuti keinginanku, Roh Kudus sebagai tamu dalam hidup saudara. Dan itu selama 10 hari dia bertekun sehati, merenungkan, ingin melepaskan semua akar pahit, melepaskan semua kebencian, membuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Itu yang terjadi. Saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka bertekun dan bersehati. Jadi antara mereka sudah tidak ada lagi yang akar pahit, tidak ada lagi yang cemburu, tidak ada lagi yang benci. Mereka lepaskan semua untuk hadirat Tuhan, untuk Roh Kudus yang menjadi tuan rumah bagi orang percaya. Baru kejadian di dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan nanti kita lihat tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita justru hari ini kita akan belajar supaya saudara nanti setelah kita dengar khotbah, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika orang baru percaya? Yang pertama adalah Roh Kudus tinggal sebagai tamu. Karena saudara tidak menyambut sepenuhnya Roh Kudus. Karena saudara tidak menyambut firman. Karena saya tidak sepenuhnya menerima firman itu. Dan tidak menerima Roh Kudus yang mengurapi firman itu. Saudara bisa enggak orang menolak? Bisa. Menolak, jangankan menolak Roh Kudus, menolak Allah. Makanya dikatakan di sana barang siapa yang tidak menerima Roh Kudus, artinya menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tapi bagi orang Kristen saudara dimeteraikan loh, bukan main. Saya pikir enggak ada orang yang sudah dimeteraikan itu menolak Tuhan, kecuali memang tidak sungguh-sungguh percaya. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tinggal sebagai tamu ketika kita baru pertama kali menerima Yesus. Saudara tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dan saudara yang berdaulat. Sehingga mau-mauku. Kalau doa Tuhan yang penting ini tolong, berkati. Yang penting aku mau ini tolong Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tolong itu penting juga. Seolah-olah kita merendahkan diri Tuhan tolong. Tapi menginginkan kehendak kita yang dipenuhi daripada kehendak Allah. Jarang kita tutup dengan jadilah kehendakmu. Seperti yang kau ingini saudara. Kalau saudara dan saya mau dipenuhi Roh Kudus, maka saudara harus menyambut Roh Kudus sebagai tuan rumah dalam hatimu. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Berapa persen? 100%. Tidak ada 50% untuk aku Tuhan, tapi aku ingin ya Tuhan 50% aku, engkau 50%. Memang lo itu siapa? Roh Kudus itu suci, kudus, mulia, agung, mengerti seluruh kehendak yang terbaik buat setiap orang percaya. Tetapi kenapa kita membuka 25%, 50%, 75%? Tidak sepenuhnya. Karena kita belum menyambut Roh Kudus sebagai tuan rumah.
hanya sebagai tamu belaka. Sehingga hidup orang Kristen naik turun jatuh bangun. Mereka kalah dengan dosa. Ya, walaupun mereka boleh mendengar firman, boleh mengalami mukjizat, tapi kalah dengan dosa. Kalau dibenci orang dia masih membenci. Kalau dirasain orang dia masih ngerasain. Karena kita belum dikuasai, belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itulah janji Tuhan buat para rasul, buat orang Kristen pada zaman akhir ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara undanglah Roh Kudus untuk menjadi tuan rumah dalam hidup saudara. Ya, dia yang berkuasa itu saudara. Kadang-kadang kehendak kita itu bagus kelihatannya. Kalau kita menginginkan sesuatu yang bagus itu biasanya dasarnya apa? Mungkin dasarnya budaya kita, lingkungan kita. Tetapi apakah itu sesuai dengan Roh Kudus? Belum tentu. Tetapi kalau saudara hidup menurut keinginan Allah, maka saudara akan hidup selama-lamanya. Sebab bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu yang diselamatkan. Tetapi yang melakukan kehendak Allah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena itu Roh Kudus yang menyingkapkan kehendaknya di dalam hidup orang percaya. Sebagai orang Kristen zaman akhir yang saat ini bergumul dengan segala masalah yang berat saudara. Oleh karena itu dengarkan, perhatikan firman Tuhan hari ini. Supaya saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika orang baru percaya saudara? Saudara, di sana dikatakan keinginan, pikiran, perasaan kita masih duniawi. Masih. Bukan berarti dia tidak diselamatkan. Diselamatkan karena meterai itu ada. Tapi baru mencicipi. Belum sepenuhnya mengalami Tuhan hidup di dalam diri kita itu seperti apa. Belum. Itu baru orang percaya. Yang baru terima. Makanya saudara evaluasi diri, saudara introspeksi. Saya juga introspeksi seberapa jauh saya mengiring Tuhan. Apakah keadaan iman saya 5 tahun yang lalu masih sama dengan sekarang? Kalau ada masalah dosa saya kalah. Kalau ada persoalan saya selalu kalah. Kalah dalam arti sebagai secara rohani. Kalau saudara belum menang atas segala persoalan-persoalan rohani, saudara masih menganggap Roh Kudus sebagai tamu. Saudara belum menundukkan diri dengan firman dan rohnya. Yang pada akhir zaman itu Tuhan sudah menaruh di dalam setiap hati orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara. Oleh karena itu Paulus mengatakan pembaharuan akal budi di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Membaharui pikiran, mindset kita, perasaan kita. Supaya saudara bisa mempersembahkan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya tidak bisa mengalami itu kalau saudara masih menganggap Roh Kudus itu sebagai tamu. Bait Allah. Rumah Allah. Yang berdiam diri di situ siapa? Allah, bukan saudara. Itulah kehebatan kita sebagai orang Kristen oleh karena firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara jangan khawatir tentang kehidupan saudara, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Karena itu kalau pikiran kita, kalau hidup kita masih sama seperti pada waktu kita percaya Tuhan, maka saudara masih hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Belum sepenuhnya oleh pikiran Tuhan. Ya. Sehingga Roh Kudus tidak berdaya untuk menolong kita. Saudara, cara kerja Roh Kudus itu tidak seperti orang-orang dunia yang mencari kekuatan gaib sehingga dia mendapat kekebalan. Tidak seperti itu. Saudara, Roh Kudus tidak merasuk saudara sehingga saudara kehilangan kesadaran. Saudara tetap mempunyai kesadaran. Itu bedanya cara kerja Tuhan dengan cara kerja iblis. Kalau saudara mungkin pergi, ya mudah-mudahan saudara dan saya harap tidak perlu orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan cari tempat perdukunan, kuasa kegelapan, saudara bisa dirasuk. Saudara dia bisa dikuasai dan saudara bisa tidak sadar. Dan saudara punya kekebalan. Tetapi cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan bekerja melalui model kayak iblis, pasti sudah dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi ketika Tuhan Yesus menderita, dia menderita, benar-benar merasakan sakit. Ini artinya saudara punya kesadaran sekalipun sakit, dia mengalami Tuhan.
Sekalipun dia menderita, dia mengalami Tuhan. Sekalipun dia ada masalah, mengalami Tuhan. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Itu yang saudara dan saya harus alami. Kalau tidak, kita masih menginginkan sesuatu seperti Tuhan itu bekerja seperti cara kerja kuasa kegelapan. Jadi saudara gak usah takut. Saudara sadar gak bakalan dirasuk oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin saudara melepaskan keegoan saudara. Keinginan daging saudara supaya Tuhan yang merubah pelan-pelan. Sehingga saudara semakin hari semakin dewasa. Dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu harus dijaga. Hari lepas kepada hari kadang-kadang saudara turun. Selama saudara meninggalkan tidak bersekutu dengan Tuhan. Selama kita tidak gaul dengan Allah. Selama kita tidak menyambut Roh Kudus sebagai tuan rumah. Dengan intim saudara akan jatuh bangun. Tetapi kalau saudara terus pelihara, itulah pentingnya bagaimana saudara bersekutu setiap hari Minggu. Bukan karena liturgi saja, bukan karena datang di jadwal, bukan karena saudara dapat berkat pulang, saudara dilepaskan. Tapi bersekutu untuk menjaga iman saudara dan saya, sehingga hidup saudara sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu Roh Kudus maksudnya, melakukan kehendak Bapa untuk kemuliaannya. Jadi itu saudara, itulah pentingnya bersekutu. Tidak salah sih orang datang berdoa untuk minta kelepasan dari persoalan. Tidak salah orang datang melalui puasa untuk melepaskan diri dari segala bencana. Tetapi kalau tujuan seperti itu, jangan-jangan agenda kita lebih penting daripada kehendak Tuhan. Ya, karena kehendak Tuhan itu yang sebetulnya harus ada di dalam diri saudara. Dasarnya engkau adalah bait Allah. Yang menjadi tuan rumah dalam hidup saudara itu Allah, bukan saudara sendiri. Karena itu kemanusiaan kita yang lama sudah mati, yang baru hidup. Itu maksudnya ciptaan baru, Allah yang berkuasa. Caranya gimana? Ya bersekutu seperti ini, baca firman, berpuasa, menyangkal diri. Karena kuat kuasa Tuhan itu yang membuat saudara untuk menjadi berkat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika masih kita belum dewasa? Kita tidak bisa menerima perkara-perkara rohani. Perkara rohani itu perkara-perkara yang ilahi, yang dari sorga. Perkara-perkara yang hanya bisa dimengerti kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, di dalam kasus di Korintus ada kelompok namanya kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ya, ada kelompok Kefas. Jadi gereja terpecah-pecah karena aku ikut kelompoknya Petrus, aku ikut kelompoknya Paulus, hanya karena mereka mungkin lebih seneng. Wah, kalau Petrus kan kobarnya berapi-api gitu ya. Kalau Paulus pengajaran gitu ya. Kalau Apolos itu pendalaman gitu ya. Tapi dasarnya bukan karena Tuhan, tetapi karena seneng dan tidak seneng. Orang yang seperti ini masih hidup secara duniawi. Kita tidak ada sekte di dalam gereja. Semua satu, walaupun tugasnya berbeda. Kita harus dipersatukan dalam damai sejahtera. Bahwa siapapun kita tidak boleh menghormati manusia lebih daripada Allah. Karena itu Bapak Ibu, orang yang seperti ini tidak mengerti, masih suka iri. Ya. Masih menginginkan dia lebih penting daripada orang lain, bahkan dari Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu kita kembali ke dalam Efesus pasal 5, poin dari khotbah kita hari ini. Karena itu hendaklah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 buat saudara dan saya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, saudara. Perhatikan ini saudara. Saya ingin saudara memperhatikan dengan saya ayat yang sebelum selanjutnya kita perenungkan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, saudara. Anggur itu berbicara minuman keras. Bukan masalah mabuk anggur, tetapi bagaimana anggur punya pengaruh di dalam hidup orang yang mabuk. Ini yang berarti keinginan nafsu daging. Kalau orang mabuk anggur tidak terkontrol. Makanya kalau orang yang mabuk itu hawa nafsunya timbul.
Hawa nafsu itu sesuatu yang jahat yang keluar dari diri orang, merusak orang lain dan tidak memuliakan Tuhan. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, di sana dikatakan janganlah kamu mabuk anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ada pertanyaan mungkin, Om, kalau kita minum anggur nggak melakukan hawa nafsu, boleh nggak? Boleh. Minum perjamuan kudus? Anggur. Tapi tidak, karena itu perintah Tuhan dan seperlunya. Kalau saudara minum perjamuan kudus 1 seloki yang gede, ya mungkin dia mabuk. Saudara tidak minum perjamuan kudus, saudara menyalahkan lagi. Kita menyalahkan firman Tuhan. Saudara, jadi anggur itu netral, duit itu netral. Ketika kita gunakan sesuai dengan konteks firman Tuhan menjadi berkat. Amin. Iya, tapi kalau saudara pakai untuk semaunya, ya udah mabuk duit. Mabuk anggur. Itu yang menimbulkan hawa nafsu. Itu yang Tuhan katakan, jangan kamu mabuk. Mabuk itu melebihi dari apa yang pantas. Amin. Saudara bisa nggak mabuk nasi? Ya bisa. Kalau nggak pernah berhenti makan, ya terus makan melulu ya mabuk nasi. Saudara dan saudara pasti akan gula darahnya tinggi. Saudara. Iya kan? Jadi ini berbicara mabuk ini contohnya yang paling sering mungkin waktu itu orang minum. Makanya anggur. Karena memang punya rangsangan. Zatnya berbeda kalau anggur itu. Enak ya, lagi 1 seloki. Enak ya, itu enak ya, terus gitu ya. Ada zat aditifnya. Nah itu Tuhan peringatkan supaya saudara tidak menimbulkan hawa nafsu. Kalau orang yang timbul hawa nafsu makanya pikiran perasaannya tidak dikontrol oleh Tuhan. Bahkan kontrol oleh dirinya sendiri yang manusia alamiah aja nggak bisa. Karena merusak. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikatakan menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama bagi orang Kristen yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus meninggalkan keinginan nafsu, keinginan sesuatu yang menimbulkan nafsu. Iya. Dan ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Bagi orang tertentu nafsu itu tidak cukup hanya dengan masalah mabuk. Aku nafsu menguasai orang. Aku nafsu menjadi orang hebat. Ya gak bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya dia yang menjadi orang hebat. Ngeri, saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan seperti kalau relevansi sekarang mungkin enggak, aku tahu kok ukuran anggur sekian saya minum pasti enggak mabuk. Tetapi nafsunya ini merusak orang lain, tidak memuliakan Tuhan, menjadi orang yang terhormat karena diinginkan, bukan karena berkat Tuhan, maka itu nafsu. Makanya harus berani meninggalkan itu, saudara-saudara. Dan ayat 25 dari Galatia yang tegaskan, jikalau kita hidup oleh Roh, percaya Yesus sebagai juru selamat, ketika saudara dibaptis, ya tadi saya katakan, sebelumnya saya singgung, saudara ketika dibaptis selam atau dibaptis oleh gereja, saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka saudara hidup oleh Roh. Roh sudah ada tadi. Baiklah hidup kita juga dipimpin. Dipimpin, saudara. Saudara kalau Roh Kudus ada di depan, Roh Kudus lurus ke utara, terus saudara ada di belakang. Saudara ke kanan, Roh Kudus ke utara, berarti saudara ke timur. Saudara dipimpin enggak? Enggak dipimpin. Saudara mau maunya sendiri. Makanya itulah yang disebut bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup oleh Roh, kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Nanti kita lihat kiat-kiatnya bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama saudara, mengaku dosa dan mau tinggalkan hidup yang lama. Mengaku setiap hari. Karena kita kadang-kadang sadar atau tidak kita bersalah. Orang Kristen itu berdosa bukan masalah mencuri, bukan masalah mengambil barang orang lain, ya bukan masalah mukul orang lain jatuh sakit karena pukulan kita, tetapi berpikir jelek saja kita sudah jatuh dalam dosa. Berpikir tidak sesuai dengan pikiran Kristus sudah tidak memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mau belajar sungguh-sungguh untuk melepaskan semua itu, maka perkara-perkara yang di atas yang saudara pikirkan, perkara-perkara rohani,
Perkara di mana saudara akan memperoleh hadirat Tuhan. Saudara, saya rindu kita semua untuk mengerti ini. Supaya saudara tidak salah langkah dan mengerti. Karena kita satu saat kita harus bertemu dengan Tuhan. Mengaku dosa dan mau tinggalkan hidup duniawi atau hidup lama kita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 17. Ya, 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17, saudara. Ya. Ayat yang ke-17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. 2 Korintus pasal 6 ayat 16, 17 dan 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Bait dari Allah, rumah Allah yang hidup menurut firman Allah. Ya, bukan firman dunia, bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab ini perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat 17. Keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka dari cara berpikir dosa, maksudnya. Cara berpikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Orang Kristen mungkin di antara kita masih menjadi orang Kristen yang seperti ini. Enggak mau meninggalkan karena enak. Ya, karena rasanya itu nyaman menjadi orang Kristen berdosa itu. Ya, karena dunia ini memberikan satu kenikmatan. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu tidak meninggalkan itu, maka aku tidak menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu. Aku akan menjadi bapamu. Benar kan tadi beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang kalau kita menjadi anak bapa, itu bukan sekedar menyebut, tetapi meninggalkan cara hidup yang lama. Dan itu Tuhan sudah menolong saudara ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu saudara bisa diberi kemampuan. Tetapi kalau saudara masih diberi kemampuan oleh firman yang setiap hari, minggu, dengar khotbah atau perenungan saudara secara pribadi, saudara tetap tidak memperhatikan Roh Kudus bekerja, maka saudara dan saya tidak bisa menjadi anak Bapa. Dan kamu akan menjadi anak laki-lakiku, anakku laki-laki dan anakku perempuan, demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-7 ini penting. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, janji berkat luar biasa yang akan kita terima sepenuhnya nanti di surga. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Saudara, hawa nafsu dari pencemaran jasmani. Dari minum anggur yang merusak. Itu jasmani ya. Dari makanan yang merusak sehingga menimbulkan hawa nafsu. Dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi yang pertama, ayo kita tanggalkan hidup yang lama. Ya, saudara sekarang sudah menjadi anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi perilaku kita bukan seperti anak raja. Hidup kita masih di emperan, hidup kita masih di tempat-tempat bukan di istana. Itu sebetulnya gambarannya, saudara. Jadi ada etika kehidupan kita sebagai orang Kristen yang menjadi ciptaan baru. Saudara sudah menjadi anak Tuhan. Pikiran saudara berubah. Bukan hanya baju saudara, ya. Kalau orang diambil dari tempat kepeng, gelandang dan pengemis dibawa ke rumah orang yang kaya, pasti bajunya diganti kan? Gantinya diganti kan, mungkin dikasih, buang itu, buang, saya belikan baju, ayo gitu. Bajunya baru, sepatunya baru, kan ada perumpamaan anak hilang, dia pergi dikasih cincin, dikasih jubah. Itu gambaran manusia batinnya orang Kristen yang harus baru, bukan bajunya. Saudara silahkan pakai baju baru, enggak apa-apa. Itu bagus-bagus saja dan saya senang juga melihat orang yang pakai baju baru. Tetapi yang lebih penting adalah meninggalkan baju batinnya yang lama. Saudara, itu yang harus sesuai, makanya tinggalkan dia dan menjadi ciptaan baru dan Kristus sudah melakukan buat saudara. Persoalnya apakah Roh Kudus sudah mendiami sebagai tuan rumah atau sebagai tamu? Nah itulah Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita tinggalkan cara hidup yang lama dan meninggalkan hidup di dalam kenajisan atau pencemaran jasmani dan
Rohani yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, mari kita memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Saudara. Lukas 11 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, termasuk meminta dipenuhi. Ya. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus supaya saudara kuat, saudara memohon. Ya, kita berdoa memohon, Tuhan penuhi aku, urapi aku, penuhi aku, kuasai aku Tuhan. Supaya pikiranku, perasaanku semakin hari diperbaharui seperti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi memohon dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mentaati firman-Nya. Mentaati firman-Nya. Ini enggak mudah, Saudara. Ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen mau mentaati firman Tuhan, saudara kadang-kadang, aduh kenapa kok cuman kayak gini kan, saya kok cuman disuruh seperti ini sih. Dan Tuhan itu ingin membuktikan bahwa saudara tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara kalau di kantor, ya di perusahaan, mungkin saudara menghadapi itu. Kalau pimpinan memerintah saudara, padahal saudara mungkin punya jabatan yang cukup lumayan, tapi disuruh menteri misalnya, tolong itu ambil sampah itu sih. Saudara kira-kira berani nggak menolak? Nggak berani, pasti nggak berani. Padahal saudara mungkin direktur, Pak tolong itu sampahnya dibuang. Itu kalau direktur ngomong bilang sama itu enggak, aku memerintahkan kamu, bukan memerintahkan orang supaya kamu memerintahkan lagi. Saudara, pasti saudara takut. Sebab kalau saudara tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinanmu, saudara takut kan nanti dinilai buruk. Tapi yang takut seperti ini bukan seperti perintah apa yang Tuhan mau bagi orang percaya. Tapi kalau saudara diperintahkan oleh Tuhan, berarti di dalam perintah itu ada kuasa untuk membuat saudara menjadi baik. Dan saudara diberkati dengan berkat yang kekal. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu gak mudah. Kadang-kadang kita baru mengerti firman Tuhan kalau kita melakukan. Karena itu tunduk kepada firman Tuhan. Dan supaya tidak keliru, saudara bersekutu setiap hari. Saudara, kenapa Abraham mau pergi ke Bukit Karmel atau Bukit Muria maksud saya ya? Kenapa dia? Mungkin ada yang bisa memberitahu. Kalau bagi saya, pengertian saya, Abraham sudah diuji 25 tahun bagaimana menanti janji anak yang kekal, anak perjanjian. Makanya ketika anaknya lahir dia tahu siapa yang memerintahkan, sekalipun Abraham disuruh membunuh anaknya, dia berani bahwa ini berasal dari Allah. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya tidak ingin disalah mengerti tentang apa yang saya sampaikan bahwa kita melakukan firman tetapi dengan kedagingan, tetapi bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan melakukan firman dengan baik. Amin. Ya, saudara kenapa berani melakukan keinginan orang tua kalau orang tua itu memerintah saudara kemanapun? Ya karena orang tua saudara. Karena orang tua saudara. Karena punya keyakinan bahwa orang tuaku tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk. Sekalipun mungkin dalam sementara waktu dia susah untuk mengalami perintahnya orang tua itu. Nak kamu sekolah sini. Mungkin ada orang yang mampu sekolah ke Jepang. Orang tua punya pikiran bahwa kalau kamu pulang ke Jepang, kamu akan menjadi orang hebat. Dia percaya, karena dekat. Makanya hubungan di dalam kekristenan menjadi penting. Bahwa kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa untuk mengerti kehendaknya. Supaya saudara dan saya melakukan kehendaknya. Dan itu karena kuat kuasa Roh Kudus. Karena firman-Nya yang saudara baca renungkan setiap hari. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara mentaati firman-Nya. Tunduk dengan firman Tuhan. Ya jangan banyak berdalih ya. Saudara itu di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Tuhan tahu segala apa yang saudara butuhkan, yang saudara ingin saudara diberkati oleh Tuhan ya. Jadi itu saudara, jadi Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau tetap di dalam aku dan firmanku tetap di dalam kamu, maka apapun yang kamu lakukan kamu akan berhasil, kamu akan menghasilkan buah. Saudara, bukti seorang dipenuhi Roh Kudus kita, bukti ini penting. Jadi saudara bisa lihat sendiri-sendiri ya, jangan lihat orang lain nanti jadi menghakimi ya. Bukti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa bernubuat. Bernubuat itu bukan
Bukan menciptakan, kamu nanti pulang, nanti kalau ketemu orang kamu akan diberkati, dikasih orang uang 1 miliar, bukan kayak gitu ya. Bernubuat di sini adalah menceritakan kebenaran firman Tuhan dan menguatkan saudara. Ya. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bernubuat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani dan benar. Ya, nggak ada kepentingan untuk sesuatu bagi orang yang ngomong, nggak ada. Nabi tidak punya kepentingan, aku ngomong ini biar aku diberkati, nggak ada. Tuhan Yesus tidak ada, Paulus tidak ada. Dia menyampaikan kebenaran ya dan amin hanya untuk menyelamatkan orang yang didengar, yang mendengar itu. Saudara, itu adalah bersaksi. Makanya Petrus dan kawan-kawan berani menyaksikan kebenaran itu karena sebelumnya dia pengecut, dia takut, dia lari. Tetapi ketika Roh Kudus turun, dia bisa memberitakan kebenaran sekalipun taruhannya adalah harus dipenjara. Itu yang pertama. Jadi dia berani saudara karena apa? Memang tujuan Tuhan memenuhi orang percaya dengan Roh Kudus itu supaya bersaksi. Menceritakan kebaikan Tuhan, jangan menceritakan kejelekan orang. Jangan menceritakan kejelekan gereja, jangan menceritakan apapun yang buruk, apa yang baik, apa yang enak didengar mendatangkan kebaikan. Itu namanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu dipenuhi Roh Kudus. Nah kalau saudara setengah hari masih ngomong yang buruk, setengah hari ngomong itu, ya saudara dipenuhi Roh Kudus, ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada dua. Hanya 50% hati saudara untuk Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara mari, itu adalah kesaksian yang nyata. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 13, 19, 20 dan 31, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan secara cepat saja. Kisah Rasul 4:31 yang demikian bunyinya bahwa kebenaran itu nyata. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Apa? Buktinya lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berani. Memberitakan firman Allah dengan berani. Gak usah takut kalau firman Tuhan itu memang ya dan amin dan saudara digerakkan oleh Tuhan. Sampaikan itu kepada orang. Cuman memang perlu hikmat. Saudara. Hikmat itu bagaimana etikanya supaya tidak daging saudara yang berani. Ada orang berani mati tapi dagingnya bukan karena hikmat Roh Kudus. Nah kalau saudara penuh Roh Kudus saudara bisa menyampaikan nubuat itu dengan benar dan baik. Dan dengan hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara melayani dengan karunia roh. Ada pelayanan dengan kuasa mujizat. Ya, ada kuasa, saudara diberi. Tapi itu sementara ya. Tidak selamanya, saudara nanti juga pensiun satu saat juga enggak diberi. Tapi saudara akan dibekali dengan karunia roh kudus supaya saudara apa? Bisa memenangkan jiwa, dibantu oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus memberi karunia kepada saudara supaya saudara menang. Supaya saudara tidak dianggap remeh oleh dunia ini. Bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia ini. Saudara. Jadi saudara pasti diberi kemampuan untuk itu. Yang ketiga. Saudara baca di dalam poin yang kedua ini melayani dengan kuasa Roh Kudus. Yaitu nanti di dalam Kisah Rasul 2 ayat 43. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 43 saya akan coba mungkin bacakan sebentar. Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Ada kesembuhan, ada karunia-karunia rohani yang lain yang nyata. Sehingga luar biasa. Dan itulah yang Tuhan nyatakan buat orang percaya. Jadi Tuhan itu luar biasa memberikan apa yang Dia berikan buat saudara. Supaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Supaya bersaksi dengan hikmat dan berani. Supaya melayani dengan kuasa Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan saudara. Saudara harus merendahkan diri. Supaya Tuhan yang bekerja. Dengan kanur rohani itu ada di dalam setiap gereja. Baik secara pribadi maupun secara gerejawi. Yang terakhir. Hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Hidupnya harus selalu memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bahwa tujuan hidup orang Kristen melakukan kehendak Allah. Tujuannya memuliakan Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Jadi bukan gereja, bukan pribadi, bukan siapa kita yang dihormati. Tapi Tuhan yang ditinggikan. Ayat penutup. Bagaimana Yesus sendiri memuliakan Bapa di surga. Filipi pasal 2. Mari saya bacakan sebagai ayat penutup. Saudara, bagaimana Tuhan
ingin kita dipenuhi Roh Kudus supaya saudara memuliakan Tuhan dari poin yang terakhir dari yang tiga-tiganya ya. Filipi pasal 2, mari saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, ayat 10, Filipi 2, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara dan saya ingin hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan berdoa. Saudara minta sungguh-sungguh, saudara berjanji dan rindu, Tuhan aku mau tinggalkan semua hidup saya yang lama. Saya mau taat akan firman Tuhan. Saya mohon Tuhan memenuhi sepenuhnya hatiku, hidupku, supaya aku penuh dengan Roh Kudus. Supaya aku menang atas segala kuasa, dosa, kuasa kegelapan, dan menjangkut jiwa-jiwa mereka datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghibur. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapa. Katakan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapa. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bapa-Mu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Angkat pujian dari awal sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapa-Ku. Hati untuk
setiap kami. Olehnya kalau pada saat ini Tuhan kami boleh menerima berkat firman-Mu melalui pencurahan Roh-Mu yang kudus, kami boleh peringati, dan hari ini pula kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu. Hidup kami adalah tanpa arti, tanpa kuat kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Olehnya Tuhan, penuhi kami, jamah kami. Kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Kami ingin taat akan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh Tuhan, hanya Engkau saja yang dipermuliakan melalui hidup ini. Karena bukan kuat gagah kami, tetapi karena Kristus yang memberikan kemampuan melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, urapi setiap kami yang hari ini hadir. Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa-Mu, tuntun mereka dengan Roh-Mu, supaya hidup mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menang atas segala kuasa dosa, kuasa jahat, roh najis, roh setan, roh iblis, roh daging, roh yang menguasai, selama mereka tidak menyambut Engkau sebagai Tuhan rumah. Dan hari ini Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, atas hati kami, atas pikiran kami. Kami rindu Tuhan, kami semua sekarang dijamah, dipulihkan, diberkati dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Olehnya Tuhan, berkati mereka, sehingga ketika mereka pulang, mereka menjadi orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan dipermuliakan, mereka boleh bersaksi tentang Tuhan, dan mereka boleh mengalami kuasa mukjizat nyata bagi setiap mereka untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Bahkan mereka memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami percaya Tuhan penuhi kami mulai saat ini, terus menerus kami ingin supaya Engkau yang penuh di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan mendengarkan multimedia untuk pengumuman kita sepanjang pekan depan.
Baik Bapak Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita akan menerima berkat, kita pulang bersama dengan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu selalu dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Angkat tangan kita, siapkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa surga. Kasih yang sempurna, kasih karunia dari Allah Bapa yang begitu melimpah bagi setiap kita, khususnya pada hari ini. Tuhan, Engkau telah melawat dan menjamah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami rindu supaya Engkau memenuhi sepenuhnya buat sidang jemaat Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya yang besar serta persekutuan Roh-Nya yang kudus membawa kita ke dalam kesempurnaan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih ibadah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.